selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Sudah siap untuk beribadah? Kita akan pujikan dulu pujianku ingin dengar cerita. Nggak apa-apa ya, nggak pakai musik. 1, 2, 3. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tangan, tutup mata, Kak Orin akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun melalui online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memfasilitasi kami dengan alat-alat yang bagus sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan siapkan hati kami sebagai tanah yang subur sehingga firman-Mu ini dapat berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi, apa kabar? Senang sekali rasanya Kak Orin bisa menyapa kalian walaupun lewat online, walaupun lewat HP. Sudah lama Kak Orin tidak bercerita di depan kalian. Sudah berapa bulan? Kurang lebih 4 atau 5 bulan ya. Nah, hari ini Kak Orin mau cerita dengan tema tetap semangat dan pantang menyerah. Apa? Ya, tetap semangat dan pantang menyerah. Kisah Kak Orin ini tentang seorang anak namanya Daud. Daud ini mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Pasti kalian sudah hafal ceritanya. Kalau Kak Orin suruh kalian untuk menceritakan ulang, pasti kalian sudah hafal betul ceritanya Daud dengan Goliat ini. Ya toh? Bahkan sudah ada lagunya, ya kan? Nah, tapi yang ingin Kak Orin soroti hari ini adalah bukan tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, tapi adalah tentang semangatnya Daud untuk mengalahkan Goliat. Kenapa Kak Orin menyoroti itu? Karena ketika Daud datang ke medan pertempuran untuk sebenarnya untuk mengantar makanan buat kakaknya ya, itu Daud merasa marah mendengar omongannya Goliat, karena Goliat itu merendahkan bangsa Israel. Ketika Daud marah, bukannya malah dibantu untuk mengalahkan Goliat, tapi malah diolok-olok sama kakaknya sendiri, kakak tertuanya Daud itu sendiri. Ketika diolok-olok, ketika direndahkan, ketika Daud dimaki-maki sama kakaknya, Daud tidak menjadi takut kemudian pulang kembali ke tempatnya, tidak. Tapi dia kembali bersemangat, malah tambah semangat, malah semakin berani untuk mengalahkan raksasa Goliat. Kenapa ya adik-adik kira-kira kok Daud itu berani mengalahkan Goliat yang segitu gedenya, yang mungkin tingginya 2-3 kali lebih tinggi dari Daud? Padahal Alkitab katakan Daud itu masih kecil, Alkitab katakan masih kemerah-merahan, masih imut, masih unyu. Tapi kenapa ya kok Daud itu berani? Nah adik-adik, kenapa Daud berani? Karena Daud tahu betul bahwa dia disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan
Daud. Karena itu Daud menghadap Raja Saul dan bilang akan mengalahkan Goliat. Daud bilang, wong singa aja aku lawan, apalagi Goliat, karena aku percaya bahwa Tuhan ada di dalam, aku ada di dalam Daud. Begitu adik-adik. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah adik-adik gak usah takut, gak usah menyerah. Kenapa? Karena Daud saja disertai Tuhan, apalagi adik-adik, betul? Betul dong, ya kan? Nah, adik-adik, contohnya, misal begini, hari-hari ini kalian sedang belajar online, ya kan? Sedang pelajarannya lewat HP, lewat laptop mungkin, dan di rumah. Jadi, yang ngajari guru dan dibantu oleh orang tua. Mungkin orang tua kalian sedikit stres ya ngajarin kalian di rumah, karena biasanya yang ngajari itu adalah guru di sekolah, tapi sekarang harus dibantu mama di rumah. Jadi mamahnya mungkin agak stres karena banyak pekerjaan, terus mamahnya sedikit emosi, sedikit marah ketika kalian ketahuan nggak bisa mengerjakan. Mungkin ngomong, gimana sih kok gini aja nggak bisa, gimana sih pelajaran begini saja kok susahnya minta ampun. Jangan jadikan itu sebagai pematah semangat kalian adik-adik. Kalian harus semakin giat belajar, walaupun mungkin mama kalian berkata seperti itu. Mamahnya diampuni, mamahnya jangan malah ikutan marah sama mama. Mama begitu karena apa? Karena mama sayang. Mungkin karena mama banyak pekerjaan, terus juga harus membantu adik-adik belajar di rumah. Seperti Daud, ketika dia direndahkan sama kakaknya, dia tidak balik marah kepada kakaknya, tapi malah semakin berani, malah semakin besar semangatnya untuk mengalahkan Goliat. Nah, ya kan? Kalau ketika kalian di rumah, misalnya orang tua kalian ngomong sesuatu yang buruk, mungkin orang-orang terdekat kita, tidak harus orang tua, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin ya orang tua, mungkin nenek, ngomong sesuatu yang merendahkan kalian, jangan semakin malah ya udahlah, kalau memang nggak bisa ya udah nggak usah belajar. Oh, tidak bisa begitu. Semakin kalian direndahkan, kalian harus semakin semangat seperti Bapak Daud, ya kan? Supaya apa? Supaya nilainya semakin baik. Kalau nilainya baik, papa mama kan pasti senang, ya kan? Nah, contoh yang kedua, di saat pandemi corona seperti ini, semua orang sedang mengeluh, pekerjaannya terhambat, ekonominya susah, mungkin juga kedua orang tua kalian, sehingga itu mempengaruhi uang saku mungkin, atau mungkin orang tua terlihat di rumah bingung, di rumah kelihatan sedih, kelihatan murung. Jangan menjadikan situasi ini menjadi kalian tuh jadi iya sih, mama jadi nggak ngasih uang jajan, mama nggak kerja, papa nggak kerja, aku jadi nggak bisa beli mainan, sudah gitu nggak boleh dolan, nggak boleh kemana-mana. Ya, jangan jadikan itu sebagai kesempatan kalian buat males-malesan. Ya udah, kalau nggak boleh kemana-mana, aku tak tidur aja di rumah. Jangan ya, tapi itu kita jadikan semangat untuk kita menjaga kesehatan kita supaya tidak terkena penyakit, ya kan? Dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, apalagi cuci tangan, pakai masker, ya kan? Nah, juga untuk membuat kalian lebih semangat mendekat kepada Tuhan, berdoa mendoakan bangsa Indonesia supaya corona ini segera berlalu, berdoa untuk orang tua kita supaya pekerjaannya kembali dipulihkan, berdoa supaya kita sama-sama lagi beribadah di gereja, ya, berdoa juga supaya semua situasi ini segera terkendali, mereka yang terkena corona bisa segera sembuh dan Indonesia kembali pulih. Kita semakin semangat untuk mendoakan dan kita semakin semangat untuk beribadah sekolah minggu.
Ya, jangan jadikan lewat online aja kok ibadahnya sambil tiduran, sambil makan, nonton HP sambil makan. Tidak ya, tapi semakin kita mendekat kepada Tuhan, ya semakin semangat seperti Bapak Daud tadi juga. Walaupun direndahkan, situasinya membuat dia semakin kelihatan tidak bisa apa-apa, tapi Bapak Daud malah berani mengalahkan Goliat. Dan akhirnya Goliatnya kalah nggak? Betul, Goliatnya kalah. Kalau kita semangat, kalau kita pantang menyerah, ya keadaan seburuk apapun pasti akan terkalahkan, semua pasti akan terkendalikan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Dedek, Bapak Daud tadi, Kak Orin katakan bukan orang yang sudah dewasa. Ketika mengalahkan ketika mengalahkan Goliat, Daud itu masih kemerah-merahan, masih unyu. Mungkin juga Daud seusia kalian lebih tua sedikit ya, mungkin kelas Salomo atau sudah remaja. Kalau Tuhan mampukan Daud mengalahkan Goliat yang besar, pasti Tuhan juga mampukan kalian mengalahkan segala ketakutan dan segala kekhawatiran kalian. Apa sih kekhawatiran kalian misalnya hari-hari ini? Misalnya misalnya khawatir nilainya jelek karena pembelajarannya lewat online, jadi nggak bisa ketemu guru langsung, jadi kalian nggak bisa tanya sama guru mungkin ya, jadi pengertian pelajarannya jadi kurang, khawatir. Terus apa lagi? Misal karena pekerjaan orang tua yang terhambat karena situasi corona ini, kalian khawatir jadi nggak bisa mungkin besok mau makan apa atau mau beli paketan untuk pembelajaran online nanti pakai apa, mungkin begitu. Tapi kita berdoa, kita semakin mendekat sama Tuhan, kita semakin semangat untuk beribadah sama Tuhan, semakin mendekat sama Tuhan, ya Tuhan pasti tolong ya. Kalau kita tidak menyerah, kalau kita tetap semangat, Tuhan pasti tolong. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Ayat hafalannya di Yesaya 41 ayat 10. Kita baca ya, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus berjanji untuk membawa kalian, membawa adik-adik dengan Kak Orin dengan tangan kanan yang penuh kemenangan. Berarti kita tidak akan kalah, betul? Mungkin sekarang keadaannya kelihatan seperti nggak mungkin ya, tapi Tuhan sudah berjanji dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ya adik-adik, firman Tuhan ini tidak hanya buat kalian, tapi juga buat Kak Orin. Kak Orin jujur sedang mengalami situasi yang membuat Kak Orin takut, membuat Kak Orin merasa menyerah. Tapi mendapatkan firman Tuhan ini, Kak Orin merasa dikuatkan. Begitu juga Kak Orin ingin kalian dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Tetap semangat dan pantang menyerah. Ya, ingat ayat hafalannya Yesaya 41 ayat 10. Pertanyaan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama pertanyaannya adalah siapakah nama kakak tertua dari Daud? Ya, siapakah nama kakak tertua dari Daud? Itu pertanyaannya. Yang kedua, di manakah kisah Daud mengalahkan Goliat ini? Di Alkitab itu, kisah Daud mengalahkan Goliat itu di kitab apa, pasal berapa dan ayat berapa ya? Ya, itu pertanyaan dari Kak Orin 2. Nanti poinnya akan dihitung oleh Kak Fani. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita kali ini. Tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa. Kita akan mendoakan untuk bangsa Indonesia supaya corona ini segera berlalu, dan Kak Orin ingin mendoakan kalian supaya kalian sehat selalu bersama orang tua. Ya, lipat tangan, tutup mata, Kak Orin yang akan berdoa lagi ya.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami firman Tuhan-Mu yang meneguhkan kami untuk kami tetap semangat dan kami tidak mudah menyerah dengan keadaan kami. Tuhan, sekarang kami datang kepadamu Tuhan, membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan segera melalukan wabah virus corona ini dari Indonesia. Orang-orang yang sudah positif Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pakai tenaga-tenaga medis yang sudah bertugas ini Tuhan, melalui tangan mereka kuasa-Mu bekerja. Tuhan berkati tenaga medis yang bertugas untuk menyembuhkan pasien corona ini Tuhan. Kami juga berdoa buat perekonomian Indonesia yang mungkin sekarang sedang terhambat. Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu itu ada, dan biarlah sukacita-Mu itu tidak hilang dari kami. Damai sejahtera-Mu tetap ada untuk kami. Tuhan Yesus, kami merindukan untuk kembali bersama-sama beribadah di gereja, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu di dalam satu gereja. Tuhan, segera pertemukan kami di dalam satu gereja-Mu di GUP Tulung Agung. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala pergumulan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini, sampai ketemu lagi ya di pelayanan berikutnya. Jangan malas dan sehat selalu Adek. Tuhan Yesus memberkati.